CD Pedal Pop. Buat yang bingung apa itu CD atau DVD pedal pop, jadi di tahun 2000-an ada sebuah film yang dikeluarkan oleh perusahaan Walls. Film ini menceritakan petualangan singa bernama Pedal Pop, sesuai dengan nama es krimnya. Nah, ceritanya kalau kalian beli 5 es krim Walls Pedal Pop di Indomaret, kalian bakalan dapet CD ini dan bisa nonton filmnya. Sebelum aku masuk ke bagian lost medianya, kalian pasti penasaran kan gimana sih awal dari CD Pedal Pop ini viral di Indonesia? Jadi, strategi ini dimulai pada tahun 2005 melalui seri pertama berjudul Pedal Pop Galactica. Walls sengaja membuat film animasi petualangan berdurasi panjang dengan maskot singa Pedal Pop untuk mempromosikan produk mereka. Mulai dari animasi Pedal Pop Galactica, Ele Magica, Combate, Dinotera, dan Magilica. Sayangnya setauku, animasi ini berhenti di tahun 2016 setelah merilis Pedal Pop Atlantos. Sampai sekarang, CD atau DVD pedal pop yang dulu bertebaran di tahun 2000-an sudah hilang ditelan zaman. Tapi tenang aja kok guys, kalau kalian kangen sama animasi pedal pop, filmnya masih ada kok di YouTube. Sebutin film pedal pop mana yang jadi favorit kalian di kolom komentar. Mas Anas. Kalau tadi kita udah bahas hal yang memperindah masa kecil kita, sekarang di level 2 kita bakalan bahas hal yang agak lucu tapi agak vulgar juga. Kalian pasti pernah lihat video ini kan? Nah, kalian penasaran nggak sih sama siapa orang ini? Sebenarnya pas aku ngecek artikelnya, aku agak bingung guys sama nama aslinya. Soalnya cuma dikasih inisial AN, jadi kita panggil aja mas-mas ini dengan sebutan Anas. Mas Anas mengunggah video mengokang linggisnya pada tahun 2022. Yang bikin aku kaget, dulu aku kira dia cuma cosplay jadi polisi. Tapi ternyata Mas Anas ini beneran anggota Polda Jateng, lebih tepatnya di Pekalongan. Setelah kejadian itu, Mas Anas ini dipecat dengan tidak hormat. Aku gak tahu kapan Mas Anas ini dipecat, tapi sampai sekarang meme-nya masih berseliweran di beranda Facebook. Sementara doxlinya bisa dibilang lost media karena jarang ada yang punya. Parto Cowboy. Masih dalam ranah yang agak lucu, di level 3 iceberg ini, kalian pasti udah tahu kan siapa orang ini? Orang ini adalah Parto Patrio. Dia adalah pelawak senior dan komedian terkenal asal Indonesia. Dia sangat dikenal sebagai anggota grup lawak legendaris Patrio, serta menjadi pengisi acara lawak populer seperti Ngelaba dan Opera Van Java. Insiden ini terjadi pada Agustus tahun 2004 di Cafe Planet Hollywood, Jakarta. Nah, kalian penasaran kan kenapa sih Parto yang orangnya terkenal ramah tiba-tiba mengacukan pistolnya dan membuat kaget serta takut para wartawan? Coba deh kalian dengerin klarifikasinya sendiri. Saya lihat lokasi deh, saya juga nggak sembarangan begitu. Ini saya juga nggak nyabut langsung begini kan. Saya juga ngelihat anak-anak di dalam, ini wartawan. Saya cuma satu, saya udah maaf dong maaf, tetap dikerubutin. Nah, saya mikir, apaan nih supaya bisa pulang gitu kan. Begitu, dia masa Allah pada mundur. Kebuka nih, amin. Ya. Menurut penjelasan atau klarifikasinya Parto, dia yang sedang terburu-buru pulang selalu dihalangi oleh para wartawan, sehingga ia dan keluarganya tidak bisa lewat. Parto menggunakan cara ini untuk memberi celah kabur untuknya dan keluarganya. Meski ini gak jadi lost media, jarang-jarang ada kejadian menggemparkan seperti ini di TV. Mungkin kalau di era sekarang, siaran ini gak akan dibolehin tayang sama KPI. Siksa kubur. Asal-usul video siksa kubur legendaris yang sering beredar di format VCD era tahun 2000-an awal sebenarnya berasal dari potongan adegan film dokumenter fiksi atau reka adegan religius luar negeri. Kemungkinan besar dari Turki atau Timur Tengah. Video aslinya kemudian disebarluaskan di Indonesia oleh distributor lokal melalui kepingan VCD dakwah dengan menambahkan narasi bahasa Indonesia yang menakutkan, lengkap dengan efek suara jeritan dan musik yang mencekam. Di era 2000-an, karena efek psikologinya yang sangat menyeramkan bagi anak-anak pada masa itu, video ini sukses membuat jutaan anak langsung merasa takut berbuat dosa dan mendadak rajin sholat. Kanibal Sumanto. Nah, sekarang kita mulai bahas hal yang agak serius dan creepy. BTW, aku juga udah bahas Sumanto di video yang ini. Kalau kalian mau nonton, linknya ada di deskripsi. Kasus Sumanto terbongkar pada Januari tahun 2003. Sumanto nekat membongkar makam seorang nenek berusia 81 tahun bernama Mbah Rinah yang baru saja dikubur selama 16 jam di desanya. Ia mencuri jasad tersebut, membawanya pulang, kemudian memasaknya dan memakan dagingnya. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, Sumanto melakukan tindakan keji tersebut demi memperdalam ilmu hitam agar dirinya bisa menjadi sakti, kebal, dan kaya. Sebelum tertangkap di Purbalingga, Sumanto mengaku sudah pernah memakan 2 jenazah manusia lainnya. Ia divonis 5 tahun penjara, namun dibebaskan lebih cepat pada Oktober tahun 2006 setelah beberapa kali mendapatkan remisi. Setelah bebas dari penjara, Sumanto sempat ditolak mentah-mentah oleh warga kampung halamannya karena trauma dan ketakutan.
Akhirnya ia ditampung dan dirawat di sebuah yayasan atau sebuah panti rehabilitasi mental. Stigma seram pada dirinya perlahan memudar karena pihak yayasan berinisiatif mengajaknya masuk ke dunia digital. Melalui akun media sosial resmi yang dikelola, Sumanto aktif membuat video konten mukbang. Web Sukatoro. Sukatoro adalah salah satu shock site legendaris asal Jepang yang sangat viral dan ditakuti oleh netizen Indonesia pada era 2000-an. Situs ini merupakan bagian dari budaya internet lama serupa dengan Two Girls One Cup yang sengaja dibuat untuk membuat pengunjungnya merasa mual, shock, atau jijik. Sukatoro secara khusus menyajikan konten pornografi ekstrim yang berfokus pada fetis kotoran manusia dan kanibalisme. Ciri khas utama dari situs ini adalah menampilkan ilustrasi, foto, atau video wanita yang melakukan tindakan sangat menjijikan yang melibatkan kotoran manusia. Situs asli Sukatoro saat ini sudah lama diblokir dan mati total di berbagai belahan dunia karena melanggar hukum serta kebijakan konten ekstrim di internet. Meskipun situs aslinya sudah tidak ada, nama Sukatoro masih melekat kuat di ingatan generasi milenial dan Gen Z Indonesia sebagai simbol salah satu pengalaman internet paling gelap dan menjijikan di masa muda mereka. Penjinakan bom. Tragedi ledakan bom buku di Hutan Kayu, Jakarta Timur pada 15 Maret tahun 2011 adalah salah satu peristiwa paling ikonis sekaligus tragis dalam sejarah penanganan terorisme di Indonesia karena kesalahan fatal dalam prosedur penjinakan bom. Ceritanya bermula ketika sebuah paket berupa buku tebal dikirimkan kepada toko sosiolog. Buku tersebut telah dilubangi bagian dalamnya untuk menyembunyikan bom rakitan. Nah, aku termasuk kalian pasti penasaran kan kenapa sih ada ide ngejinakin bom pakai air? Jadi, karena laporan paket mencurigakan sudah berjalan cukup lama dan tim Gegana Korps Brimob belum tiba di lokasi, Kompol Dodi Rahman berinisiatif untuk memeriksa paket tersebut secara langsung demi keamanan warga sekitar. Tindakan menyiram air ini didasari asumsi bahwa air dapat membasahi mesiu, merusak sirkuit kabel, serta mencegah munculnya percikan api yang bisa memicu ledakan. Namun, metode penjinakan manual seperti ini sangat dilarang dalam prosedur tetap kepolisian karena justru bisa memicu korsleting pada baterai pemantik bom. Sambil terus disiram air, Kompol Dodi menggunakan pisau lipat atau cutter untuk merobek lembaran-lembaran buku yang sudah basah kuyup guna melihat isi rangkaian bom di dalamnya. Ketika ia berusaha mencokal sebuah benda putih seukuran baterai ponsel yang terselip di dalam buku, sistem pemicu bom tersebut aktif. Bom langsung meledak seketika dan suara dentuman keras menghancurkan buku tersebut dan mengeluarkan asap pekat. Kompol Dodi Rahmawan menjadi korban paling parah. Pergelangan tangan kirinya putus seketika akibat memegang langsung titik ledakan. Dua orang lainnya termasuk anggota polisi dan petugas keamanan juga mengalami luka-luka akibat serpihan ledakan. Petasan Pemalang. Tragedi petasan raksasa Pemalang yang terjadi sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri adalah sebuah kecelakaan paling viral dan membekas di internet Indonesia karena merekam detik-detik ledakan fatal dari jarak dekat. Video memperlihatkan sekelompok pemuda setempat berencana merayakan malam takbiran dengan menyalakan petasan rakitan berukuran sangat besar. Petasan tersebut digotong bersama-sama ke area terbuka di bantaran sungai. Setelah petasan diletakkan dalam posisi berdiri, salah seorang pemuda maju untuk menyelut sumbunya. Namun, karena kesalahan teknis berupa tali sumbu yang terlalu pendek, petasan raksasa itu langsung meledak seketika dalam hitungan detik setelah dibakar. Para pemuda yang berada di radius sangat dekat tidak sempat berlari ataupun menghindar. Ledakan masif yang dihasilkan langsung menghempaskan tubuh mereka dan terekam jelas oleh kamera ponsel salah satu warga. Insiden ini memakan korban jiwa. Pria yang menyulut petasan tewas di tempat dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan akibat menerima daya hantam ledakan secara langsung. Pria berbaju merah yang tampak di dalam video mengalami luka bakar dan cedera parah pada bagian kaki. Beruntungnya nyawanya masih bisa diselamatkan setelah dilarikan ke rumah sakit.